Muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bertemu dan membahas tentang ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memuliakan kita, membahagiakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum memboikot produk penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini memang ramai pembicaraan tentang memboikot produk dari negara Perancis karena tindakan salah satu dari tabloid mereka yang membuat karikatur yang isinya adalah penghinaan, pelecehan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya tindakan tabloid ini dibela oleh presiden negara itu. Sehingga kaum muslimin akhirnya menjadi marah, dan ini wajar dan bahkan itu merupakan kewajiban mereka untuk membela Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mereka cintai, sangat mereka muliakan, sangat mereka eluk-elukan. Sehingga akhirnya banyak pembicaraan tentang pemboikotan. Dan masalah yang sedang dibahas atau sedang dialami oleh banyak masyarakat seperti ini merupakan masalah yang sangat penting untuk kita bahas dan kita lihat hukumnya dari kacamata Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Namun sebelum membahas masalah fikih ini, saya ingin menyinggung beberapa poin yang saya lihat sangat penting untuk kita ingat dalam menyikapi masalah ini. Poin yang pertama, bahwa penghinaan terhadap Nabi itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surat Az-Zukhruf ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada satupun nabi yang datang kepada mereka kecuali mereka hinakan, mereka olok-olok. Kemudian di surat Al-Hijr juga di ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada satu rasul pun yang datang kepada mereka kecuali mereka olok-olok, mereka hina, mereka caci, mereka lecehkan. Semua nabi dan semua rasul telah diolok-olok oleh mereka, telah dihina oleh mereka, telah direndahkan oleh mereka. Ini mereka lakukan karena memang mereka sangat membenci kaum muslimin. Sehingga wajar jika kebencian ini sesekali nampak. Dan yang ada di hati mereka jauh lebih parah. Kebencian yang ada di hati orang-orang kafir kepada kaum muslimin jauh lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad badatil baghdha'u min afwahihim." Telah tampak kebencian mereka
di lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan di hati mereka jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat, lebih parah. Makanya mereka tidak akan rela dengan kita. Mereka tidak akan senang dengan kita sampai kita mengikuti mereka. Dan Allah juga tegaskan hal ini di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka semuanya tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Allah sudah tegaskan ini semuanya. Makanya ketika melihat adanya penghinaan-penghinaan yang terus berulang dari mereka, maka jangan heran. Memang kebiasaan mereka seperti itu kepada nabi-nabi, kepada semua rasul. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa penghinaan apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak akan mempengaruhi kemuliaan Nabi kita sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah putuskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki tingginya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki sesuatu, maka hal itu yang harus terjadi. Tidak mungkin diganggu gugat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syarh ayat 4 berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami, wahai Muhammad, telah mengangkat namamu, telah memuliakan namamu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan nama beliau. Dihina dengan cara apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetaplah manusia yang paling mulia. Tetaplah makhluk Allah yang paling mulia. Beliau tetaplah menjadi penghulu anak Adam. Beliau tetaplah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-wasilah, dengan al-maqamul mahmud, dengan al-kautsar, dengan telaga beliau yang paling besar, dengan umat yang paling banyak. Semua kemuliaan beliau tidak akan terpengaruh oleh penghinaan mereka sedikit pun. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga yang ingin Anda sampaikan di sini, bahwa tindakan mereka menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan membinasakan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ancam orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini dengan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Hijr ayat 95. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kafaina kal mustahzi'in." Wahai Muhammad, orang-orang yang menghinamu itu, aku yang akan mengurusnya. Kami yang akan mengurusnya, wahai Muhammad. Cukup, tidak usah engkau urusi. Kami yang akan mengurusi mereka. Ini ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan mengurus mereka. Allah yang akan mengazab mereka. Bagaimana memberikan hukuman kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan telah ada contoh-contoh yang seperti itu di umat-umat sebelum umat ini. Di surat Al-An'am ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu telah dihina oleh mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena penghinaan mereka itu. Di surat Ar-Ra'd ayat 32 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan hal ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablik, fa amlaytu lil ladzina kafaru, thumma akhadtuhum, fa kaifa kana iqab." Wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu telah dihina, telah dicemooh, telah diolok-olok oleh mereka. Dan aku pun, Allah Subhanahu wa taala, memberikan penangguhan kepada mereka. Saya biarkan sebentar. Allah biarkan sebentar olok-olokan itu. Tsumma akhadtu. Setelah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, kemudian aku hukum mereka. Kemudian aku adab mereka. Fa kaifa kana iqab? Maka lihatlah bagaimana siksaan tersebut. Bagaimana hukuman tersebut. Bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok orang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yang ingin Ana sampaikan sebelum membahas pembahasan masalah fikih tentang masalah boikot. Ketika kita tahu bahwa penghinaan kepada seorang nabi itu kebiasaan orang-orang kafir. Dan kita juga tahu bahwa penghinaan tersebut tidak akan mempengaruhi kemuliaan seorang nabi yang dihina. Kita juga tahu bahwa semuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang pantas untuk mereka. Bukan berarti kita diam-diam saja. Kita punya kewajiban yang dibebankan kepada mereka untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karenanya, lakukan pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang mereka lakukan semampu kita dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, bantah misalnya hoax yang mereka sebarkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan kepada mereka sisi-sisi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada mereka sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Kemudian terapkan agama Islam dalam diri kita dan sebarkan agama Islam yang hak kepada masyarakat. Perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, apabila kita ingin melakukan hal-hal lain yang bisa merugikan mereka secara duniawi, maka silahkan dilakukan ya, selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan. Taib. Ini yang ingin Ana sampaikan sebelum masuk ke pembahasan masalah fikih ya, memboikot produk orang-orang kafir ya. Taib. Dalam masalah memboikot orang-orang kafir, kita di sini berbicara masalah bermuamalah dengan mereka, masalah berjual beli dengan mereka. Maka kita katakan bahwa pada asalnya hukum bermuamalah atau berjual beli dengan orang-orang kafir itu dibolehkan. Pada asalnya hukum bermuamalah dan berjual beli dengan orang-orang kafir itu dibolehkan. Dalil dalam masalah ini sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengeluarkan kalian atau mengusir kalian dari negeri kalian. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Ya.
berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan termasuk di antara berbuat baik kepada mereka adalah dengan berjual beli, bermuamalah dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan orang musyrik. Dikatakan di dalam riwayatnya dia musyrik dan dia sangat tinggi sekali tubuhnya, ya, tubuhnya sangat tinggi sekali. Orang musyrik ini membawa kambing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, ya, ketika membawa kambingnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya, ini maksudnya dikasih atau dijual? Orang tersebut bawa kambing kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dua kemungkinan. Mungkin orang tersebut memberi atau mungkin orang tersebut menjual. Makanya Rasulullah bertanya, ini jual beli atau hibah atau pemberian? Maka orang tersebut mengatakan, bal bai', ini jual beli. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli darinya, ya, kambing tersebut, ya, atau domba itu. Ini menunjukkan bahwa jual beli dengan orang musyrik, orang kafir, itu pada asalnya dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah boikot adalah bahwa melemahkan ekonomi musuh Islam yang pantas untuk diperangi adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Saya ulangi, melemahkan ekonomi musuh Islam yang pantas diperangi adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan kaum musyrikin. Perangilah kaum musyrikin itu. Dengan apa? Dengan harta kalian. Dan memboikot termasuk berjihad dengan harta. Karena kita menahan harta kita dari membeli produk mereka. Sehingga produk mereka tidak laku, ekonomi mereka menjadi lemah, dan kekuatan mereka akhirnya melemah. Perangilah orang-orang musyrikin tersebut dengan harta kalian, dengan raga kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Jadi jihad ada beberapa macam. Ada jihad dengan harta, ada jihad dengan raga, ada jihad dengan lisan. Maka mana yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Mungkin jihad dengan raga di zaman ini sulit untuk kita lakukan. Maka silahkan melakukannya dengan harta. Silahkan melakukannya dengan lisan-lisan kita. Termasuk di antara yang menunjukkan bolehnya melemahkan ekonomi musuh Islam yang pantas untuk diperangi, dan itu merupakan jihad fisabilillah, adalah praktek dari Nabi kita Muhammad SAW. Dahulu seringkali beliau mencegat kafilah dagang kaum musyrikin. Ada yang berangkat ke Syam, beliau perintahkan para sahabatnya untuk mencegatnya, untuk merampasnya. Kalau bisa, ya. Tapi ada usaha itu. Yang pulang dari Syam, ya, biasanya lewat Madinah karena memang jalurnya seperti itu, ya. Maka Rasulullah SAW pernah cegat dan beliau mengajak para sahabatnya. Dan beliau juga banyak mengiring para sahabatnya untuk mencegat kafilah-kafilah dagang kaum musyrikin.
karena itu bisa melemahkan ekonomi mereka. Bahkan perang Badar yang terkenal tersebut, di antara sebabnya yang paling inti adalah karena kaum muslimin bersama Rasulullah SAW mencegat kafilah dagang kaum musyrikin yang ketika itu pulang dari negeri Syam dan membawa barang dagangan yang sangat banyak ketika itu. Dan ini dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan sesuatu yang salah, karena beliau seorang yang maksum. Pernah juga Rasulullah SAW membiarkan Thumamah ibn Uthal yang ketika itu saudagar yang sangat kaya. Beliau mendatangkan gandum ke Mekah dari daerah Thumamah. Beliau katakan, "Wallahi la ya'tikum minal yamamati habbata hintatin hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, tidak akan ada satu butir pun gandum yang mendatangi kalian sampai hal itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah di sini seorang diri memboikot orang-orang kafir Quraisy Makkah dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan atas perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi atas inisiatif sendiri dari sahabat Thumamah ibn Uthal. Itu yang beliau mampu. Maka beliau lakukan itu dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga yang berkaitan dengan masalah boikot ini, bahwa termasuk di antara cara melemahkan ekonomi musuh Islam di zaman ini adalah dengan memboikot produk-produk mereka. Dengan memboikot produk-produk mereka, maka ekonomi mereka akan melemah. Ekonomi mereka akan terganggu. Dan mereka akan mengalami kerugian yang besar dari sisi duniawi. Dan ini yang biasanya lebih mereka takuti. Mereka tidak takut dengan azab Allah. Mereka tidak takut dengan hukuman akhirat. Yang mereka takuti adalah kerugian-kerugian duniawi. Ya. Dan ini yang seperti ini harusnya dibolehkan. Namun dalam permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, sehingga karena mereka berbeda pendapat, kita harus toleran dalam menyikapinya. Jangan kita berlebihan dalam berpegang pada satu pendapat sehingga kita akhirnya menyesatkan orang-orang yang menyelisih kita dalam pendapat ini. Para ulama berbeda pendapat dan mereka tidak saling menyesatkan. Kita juga harusnya meniru adab para ulama ketika berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun, permasalahan boikot ini, kalau kita lihat secara menyeluruh, boikot ini bisa kita bagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika boikot diinstruksikan oleh pemerintah. Ketika boikot diperintahkan oleh penguasa. Diwajibkan oleh mereka kepada rakyatnya. Maka hukum boikot yang seperti ini menjadi wajib. Ketika penguasa atau pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk memboikot produk negara tertentu, maka rakyat wajib mentaati pemerintahnya. Rakyat wajib mentaati penguasanya. Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah,
taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada waliul amri kalian. Dan waliul amr, kalau kita merujuk kepada perkataan para ahli tafsir, ada yang mengatakan bahwa waliul amr di sini adalah para ulama. Karena mereka yang menguasai kaum muslimin dari sisi agama mereka. Ada yang mengatakan waliul amr di sini adalah para penguasa. Karena mereka yang menguasai kaum muslimin dari sisi dunia. Ada yang mengatakan dua-duanya masuk. Dan ini yang lebih bagus. Pendapat ini pendapat yang lebih bagus karena lebih umum. Dan ayatnya tidak mengkhususkan salah satu di antara keduanya. Sehingga kita katakan umum saja. Kita wajib mentaati perintah para penguasa kita. Kita juga diwajibkan untuk mentaati perintah para ulama kita ketika mereka sepakat. Ya. Baik. Ketika pemerintah menginstruksikan kepada rakyatnya untuk memboikot produk negara tertentu, maka rakyatnya menjadi wajib untuk mentaatinya. Karena itu bentuk taat kepada pemerintah yang sah. Dan ini juga masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Isma'u wa ati'u. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Dengarlah dan taatlah kalian, walaupun yang dijadikan penguasa untuk kalian adalah seorang hamba sahaya yang berkulit hitam, ya, dari negeri Habasyah. Seakan-akan di kepalanya ada zabib yang berwarna hitam. Seakan-akan di kepalanya ada zabib, ya. Zabib itu kayak kismis, ya. Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan. Ya, orang hitam yang rambutnya keriting, ya. Itu kalau masih sedikit rambutnya, seperti ada kismis-kismis yang menempel di kepala mereka. Ini pemandangan yang tidak baik, ya. Yang dipandang tidak baik oleh manusia. Tapi walaupun demikian, seseorang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk mendengarnya dan mentaatinya ketika dia dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dan ketika seorang pemimpin mendapatkan hak dari rakyatnya untuk ditaati dalam masalah boikot seperti ini, bukan berarti penguasa bebas untuk memilih apa yang dia inginkan. Tapi pemerintah dan penguasa punya kewajiban untuk memilih pilihan yang maslahatnya lebih besar untuk rakyatnya. Ya. Makanya para ulama, ya, membuat sebuah kaidah yang menjelaskan masalah ini. Mereka mengatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyyah, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Ya, tindakan seorang pemimpin yang berkaitan dengan rakyatnya itu harus sesuai dengan maslahat. Harus sesuai dengan maslahat rakyatnya, bukan maslahatnya dia. Ketika misalnya yang lebih besar maslahatnya bagi rakyatnya adalah memboikot produk orang-orang kafir, maka itu yang harusnya dilakukan oleh seorang penguasa, seorang pemimpin suatu negara. Tapi apabila misalnya memboikot produk orang kafir, menjadikan rakyatnya semakin sengsara, semakin berat kehidupannya, maka
seorang pemimpin harus melihat sisi ini. Kalau memang ini kenyataannya, maka tidak boleh bagi dia untuk memilih pilihan ini. Dan ini bisa terjadi pada keadaan tertentu. Taib. Ini yang berkaitan dengan keadaan yang pertama, ya. Ketika boikot diinstruksikan oleh pemerintah, maka kita wajib mentaati pemerintah. Dan pemerintah wajib menimbang maslahat dan mafsadah untuk rakyatnya. Taib. Keadaan yang kedua adalah apabila boikot tersebut tidak diinstruksikan oleh pemerintah dan pemerintah tidak melarangnya. Pemerintah menyerahkan hal tersebut kepada rakyatnya. Silahkan rakyatnya mengambil pilihan. Yang ingin memboikot, silahkan memboikot. Yang tidak ingin memboikot, silahkan ya melakukan hal tersebut. Dan inilah yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini. Mengembalikan keputusan kepada rakyat Indonesia. Maka apabila keadaannya seperti ini, maka kita harus melihat keadaan. Di sana ada beberapa keadaan. Apabila keadaannya, kalau kita beli dari produk mereka, nantinya keuntungannya untuk menyerang kaum muslimin, maka di sini kita wajib memboikotnya. Walaupun pemerintah tidak menginstruksikannya. Keadaannya apa? Kita benar-benar tahu bahwa apabila kita beli produk tersebut atau beli produk dari negara itu, nantinya keuntungannya akan digunakan untuk menyerang kaum muslimin, untuk membunuh-bunuh kaum muslimin, ya. Maka dalam keadaan seperti ini kita wajib memboikotnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak boikot, maka kita akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan sampai kalian bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan zalim. Ya, ini keadaan apabila kita benar-benar tahu, benar-benar yakin bahwa memang keuntungannya untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Keadaan yang kedua, apabila kita tidak tahu hal itu. Tidak bisa dipastikan apakah keuntungannya untuk menyerang kaum muslimin ataukah tidak. Dan keadaannya biasa, tidak ada masalah dengan mereka. Maka kalau keadaannya seperti ini, maka hukumnya kembali ke hukum asal yang sudah kita jelaskan ya tidak lama tadi, ya, bahwa pada asalnya bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang kafir itu dibolehkan. Kembali ke hukum asal ini berarti boleh, ya. Keadaan yang ketiga adalah apabila kita tidak tahu secara pasti apakah keuntungannya untuk menyerang kaum muslimin ataukah tidak. Tapi ada maslahat yang besar, ya, ada maslahat yang besar untuk memboikotnya. Ada maslahat yang besar untuk memboikotnya. Apakah kita boleh memboikotnya secara individual? Maka pada keadaan yang ketiga ini jawabannya dibolehkan, tapi bukan kewajiban. Ya, ini pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini. Dibolehkan tapi bukan kewajiban. Karena di sini ada ya dua pengaruh yang saling mempengaruhi keadaan ini. Pengaruh yang pertama, pemerintah tidak mewajibkan. Kemudian kita tidak tahu secara pasti apakah memang nanti hasilnya untuk menyerang kaum muslimin. Ini pengaruh yang menjadikan hal ini tidak diwajibkan. Boikot menjadi tidak diwajibkan. Kemudian pengaruh yang membolehkan adalah karena dengan ini negara tersebut
yang mencela misalnya Nabi kita Muhammad SAW akan melemah ekonominya. Dan ini maslahatnya besar ketika mereka merasakan efek buruk secara duniawi dari tindakan mereka, maka mereka akan meninggalkan ini. Ya, ini yang diharapkan. Maka di sini menjadi dibolehkan, tidak diharamkan. Ya. Saya ulangi, pada keadaan yang ketiga adalah ketika memboikot produk mereka, tidak diizinkan, tidak diperintahkan oleh pemerintah. Tidak diperintahkan oleh pemerintah, tapi ada maslahat yang besar. Misalnya keadaan negara tersebut mencela Nabi kita Muhammad SAW atau melindungi pencela Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini ada maslahat besar untuk memboikotnya. Maka hukumnya dibolehkan, tapi tidak diwajibkan. Ya, dibolehkan di sini bisa, ya, dibolehkan di sini maksudnya adalah dianjurkan, tapi tidak ada kewajiban. Wallahu taala a'lam. Taib, apa dalilnya? Yang pertama, karena tindakan memboikot adalah perkara non ibadah. Pada asalnya tindakan memboikot produk tertentu ini perkara non ibadah. Dan dalam keadaan ini kita lihat maslahatnya lebih besar. Maka perkara non ibadah yang maslahatnya lebih besar itu pada asalnya dibolehkan. Bahkan bisa dianjurkan apabila tujuannya mulia. Apabila tujuannya mulia, ya seperti ini, ya kita sekarang memboikot misalnya, tujuannya adalah untuk membela kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu mengambil hukum tujuannya. Taib. Dalil yang kedua, memboikot produk orang yang menzalimi diri kita dibolehkan walaupun tanpa perintah dari pemerintah atau penguasa. Kalau ada misalnya orang yang kita tahu menzalimi kita, kemudian orang ini punya produk di pasaran, kemudian kita tidak mau membeli produknya orang itu karena orang tersebut menzalimi kita, akhirnya kita benci kepada dia. Kita tidak mau membeli produknya di pasaran. Boleh tidak? Boleh. Taib. Sebagaimana ini dibolehkan, begitu pula ketika ada orang mencela orang tua kita. Ada orang mencela orang tua kita dan dia punya produk di pasaran. Akhirnya kita tidak mau membeli produk dia. Karena dia mencela orang tua kita. Apalagi produknya orang yang mencela Nabi kita Muhammad SAW. Yang lebih kita cintai melebihi orang tua kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Ya, tentunya ini dibolehkan. Kemudian alasan yang ketiga, karena memboikot dalam keadaan seperti ini, yaitu ketika maslahatnya lebih besar, ini mendatangkan kebaikan kepada kaum muslimin. Dan dengan seperti ini kita bisa menampakkan kekuatan kita. Bahwa kita bisa mendatangkan kerugian yang besar untuk mereka. Maka yang seperti ini pada asalnya dibolehkan. Namun ya, kita harus batasi. Kita harus batasi pembolehan ini. Yang pertama ya batasannya jangan sampai mewajibkan orang lain memilih pilihan seperti pilihan kita. Sehingga kalau ada orang yang menyelisihi kita, dia tetap membeli produk dari negara tersebut, akhirnya kita hajar, kita boikot, kita jauhi, kita cela, ya, kita benci. Jangan seperti itu, karena keadaan setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang tidak bisa, ya, tidak bisa menjauh dari produk mereka. Ya. Ada orang-orang yang demikian, dia sangat membutuhkan produk mereka. Dan pemerintah tidak mewajibkan. Maka
apabila keadaannya demikian, dia punya uzur. Karena pada asalnya memang bermuamalah dengan orang-orang kafir dibolehkan. Jangan sampai kita mewajibkan orang lain memilih seperti pilihan kita. Apalagi para ulama dalam masalah ini juga masih berbeda pendapat. Kita harus arif dalam menyikapi masalah ini. Kita harus bijaksana. Kalau kita ingin memboikot ya, dan kita ingin mendapatkan pahala membela Nabi kita Muhammad SAW, silahkan melakukan. Dan silahkan ajak orang lain untuk melakukan hal tersebut. Kalau orang lain tidak mau, ya jangan marah. Karena ini hanya masukan. Ini hanya ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak sampai pada derajat yang diwajibkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, ketika seseorang memilih pendapat, boleh, dan dia memilih dalam kehidupannya tidak mau membeli produk dari mereka. Jangan sampai ya akhirnya dia merusak produk-produk yang sudah dia beli. Misalnya dia punya makanan, produknya mereka. Jangan sampai makanan tersebut terus dibuang, tidak digunakan. Karena ini malah menjatuhkan dia kepada tindakan tabdzir. Ya, menyanyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya misalnya alat ya, produknya mereka. Sudah dia beli. Jangan sampai dia merusaknya. Karena ini juga kita lihat ya, beberapa orang membeli produknya mereka kemudian dirusak. Ini bukan tindakan yang baik ya. Ini justru masuk ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita memboikot ya produk-produknya mereka, bukan berarti kita dibolehkan untuk memboikot semua orang kafir yang ada di sekitar kita. Ya jangan sampai demikian. Misalnya kita punya tetangga, ya punya tetangga orang kafir, tapi tetangga tersebut baik, maka jangan sampai kita memboikot dia, karena ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di dalam Al-Qur'an tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Dan tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada mereka. Taib, ini yang berkaitan dengan bolehnya memboikot dan tidak mewajibkan ya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Kalau misalnya niatnya adalah membela Rasulullah SAW, maka seseorang akan mendapatkan pahala dari amalannya tersebut. Adapun pendapat lain yang tidak membolehkan boikot secara mutlak kecuali atas izin pemerintah, maka saya melihat alasan-alasannya kurang kuat ya. Di antara alasan yang mereka sebutkan, mereka katakan hukum asalnya kan boleh. Kenapa dilarang? Kita katakan bahwa hukum asal ini sudah dipengaruhi oleh sebab lain. Sekarang ada sebab yang menjadikannya kita boleh juga untuk memboikot. Sehingga tidak harus kita memboikot. Tidak memboikot. Kemudian yang kedua, kata mereka, itu akan menjadikan kaum muslimin kesulitan dalam melangkah dalam kehidupannya, menjatuhkan mereka kepada masyaqqah dan haraj. Maka kita katakan, ya, ini kan kita tidak mewajibkan, kita hanya memberikan anjuran. Maka perkataan mereka ini menjatuhkan kaum muslimin kepada masyaqqah, ini tidak bisa diterima karena ini hanya anjuran, bukan mewajibkan. Kemudian di antara alasan mereka, ini akan menjadikan kaum muslimin saling bertikai karena yang satu memboikot, yang satu tidak. Maka kita katakan ini kalau kaum muslimin tidak tahu bagaimana menyikapi khilaf di antara para ulama. Kalau kita jelaskan kepada mereka, jangan sampai kita menjadikan masalah ini sebab pertikaian. Karena ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, kita harus toleran dalam masalah ini. Insya Allah dengan demikian, ya pertikaian akan bisa dihindari. Kemudian di antara alasan mereka, katanya manfaatnya kecil. Kalau yang melakukan individual, ya maka ini maslahatnya kecil. Kita katakan kecilnya maslahat bukan berarti menjadikan dia haram. Kecilnya maslahat itu kan masih ada maslahatnya. Sehingga tidak menjadikan dia haram. Tetap masih dalam ranah yang dibolehkan. Ya.
Wallahu taala a'lam. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Dari ini yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini dengan tema hukum memboikot produk penghinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz bisa kita pahami, semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan semoga dengan kejadian yang lagi viral saat ini sebagai pemacu kita untuk selalu teguh di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang lain menghina dan mengolok-olok sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama datang dari Ari Angga Ramadansyah. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Sebagian saudara kita semuslim bekerja di beberapa perusahaan muslim, dan apabila boikot dilakukan maka ada kemungkinan mereka akan kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita menyikapi hal ini dengan menimba maslahat dan mudarat yang benar? Jazakumullahu khairan Ustaz. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi kita katakan bahwa di negara kita karena pemerintah menyerahkan pilihannya kepada masyarakat, pemerintah tidak mewajibkan, dan keadaannya saat ini ketika kita memboikot produk mereka, kita mengharapkan adanya maslahat yang besar dari tindakan kita, maka kita katakan hukumnya tadi dibolehkan, bahkan bisa saja dianjurkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib, ya. Dan ini juga bisa berbeda antara satu orang ke orang yang lainnya, karena kita juga harus tahu bahwa masalah boikot ini masalah yang sebenarnya dikembalikan kepada maslahat dan mafsadah. Ya, ketika kita melihat maslahatnya lebih besar, maka kita lakukan. Kalau kita lihat mafsadahnya lebih besar, maka kita tinggalkan. Maka karena keadaan ini, setiap orang bisa berbeda-beda keadaannya. Bisa saja satu orang dia tidak berhubungan banyak dengan produk dari negara itu, dan dia bisa mengambil ganti, ya, dia bisa mengambil ganti produk dari negara lain. Maka yang seperti ini tentunya sangat dianjurkan untuk tidak membeli produk dari negara tersebut atau berhubungan dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan negara tersebut. Tapi ada orang-orang yang tidak demikian. Ada orang-orang yang apabila dia memboikot, ya, maka justru malah mendapatkan mudarat yang besar. Maka ya silahkan dia memilih, ya. Silahkan dia memilih untuk tidak memboikot. Karena disitulah yang sesuai keadaan dia, maslahatnya lebih besar. Tidak memboikot, untuk dia maslahatnya lebih besar. Maka silahkan memilih pilihan itu. Pilihan untuk tidak memboikot. Dan jangan menuduh orang yang memboikot atau menyebut-nyebut orang yang memboikot sebagai orang yang terlalu ekstrim, ya. Ini juga tidak baik, ya. Kita harus bersikap bijaksana di sini. Kalau kita memilih, ya, untuk memboikot, jangan kemudian menyesat-nyesatkan orang yang tidak memboikot. Kalau kita memilih tidak memboikot, maka jangan nuduh-nuduh orang yang memboikot dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Sekarang lihat maslahat dan mafsadah masing-masing. Pemboikotan secara individual intinya dibolehkan. Apabila tujuannya
untuk sesuatu yang mulia menjadi dianjurkan, ya, menjadi dianjurkan. Dan ini sesuai dengan maslahat dan mafsadah masing-masing orang, ya. Kalau mafsadahnya pada keadaan dia lebih besar, jangan lakukan. Kalau maslahatnya untuk dia menjadi besar, maka silahkan melakukannya, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau fitur angkat tangan di aplikasi Zoom Meeting. Kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kami persilahkan kepada Tika Sartika Aprilia. Anda nggak dengar. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, apakah salah kalau kita mendoakan sang pencela Nabi ini agar disegerakan azabnya daripada mendoakannya untuk mendapatkan hidayah? Atau bagaimana solusinya Ustadz ya? Karena di musim penghujan ini kan katanya waktu mustajab ya Ustadz. Nah, kita mengekspresikan kemarahan kita itu dengan mendoakannya agar disegerakan azabnya itu, apakah salah Ustaz atau harus bagaimana ya? Baik. Syukran, jazakumullahu khairan. Jazaki khairan. Baik, ana melihat ya bahwa dua-duanya dibolehkan. Kita boleh mendoakan keburukan kepada orang-orang yang demikian yang telah mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan doa keburukan itu dibolehkan bagi orang yang pantas mendapatkannya. Dan orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas untuk didoakan dengan doa keburukan. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa orang-orang yang mengolok-olok Nabi dan Rasul itu pantas mendapatkan azab. Kalau azab saja pantas untuk mereka terima, apalagi hanya doa keburukan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya tidak selalu berdoa kebaikan untuk orang lain, tidak. Ada musuh-musuh Islam yang didoakan keburukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan nama-nama mereka. Ya, kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumumkan dalam doanya. Ya, sehingga mendoakan keburukan untuk orang yang pantas mendapatkannya ini dibolehkan. Tapi saya ya sarankan untuk tidak mendoakan keburukan kepada negara tersebut. Ya, ini saran saja. Ya, kenapa? Karena di negara itu ada juga orang-orang yang tidak bersalah. Tapi doakan saja orang-orang yang jelas-jelas melakukan keburukan itu. Misalnya pembuat karikaturnya, ya, atau presiden yang jelas-jelas melindungi pencela Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan keburukan untuk mereka, tidak ada masalah sama sekali. Tapi mendoakan hidayah juga tidak salah. Ya, mendoakan hidayah juga tidak salah. Kita bisa mengambil hal ini atau mengambil sikap ini dari keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif. Beliau dihinakan tidak hanya dengan ucapan, tapi dihinakan dengan perbuatan. Beliau dilempari, ya, dilempari, dan kabilah-kabilah yang ada di Taif ketika itu tidak mau melempari Rasulullah secara langsung dengan pemuka-pemuka kaum mereka, tidak, ya. Tapi mereka memerintahkan anak-anak kecil, ya. Kita bisa bayangkan ya, mereka untuk menghinakan Rasulullah SAW, mereka kumpulkan anak-anak kecil, disediakan batu, kemudian anak-anak kecil tersebut suruh melempar
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penghinaan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Beliau ketika itu ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya, untuk menyiksa mereka agar gunung itu dijatuhkan ke mereka biar binasa semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan, saya berharap ada dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini doa beliau. Dan akhirnya doa beliau terkabul. Sampai sekarang penduduk negeri Taif, ya, mayoritas orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kewajiban untuk mendoakan keburukan atas mereka, juga tidak ada kewajiban untuk mendoakan hidayah atas mereka. Apa yang menurut kita lebih pantas untuk mereka, maka lakukan itu. Kalau menurut kita yang lebih pantas bagi mereka adalah doa keburukan, silahkan doa keburukan. Karena mereka pantas untuk didoakan dengan doa keburukan. Mereka pantas untuk diadab. Ya, bagaimana hanya dengan doa keburukan? Tidak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Yang selanjutnya datang dari Indah Famelasari. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana ingin bertanya, bagaimana dengan teman non-muslim yang mendukung penuh pencelaan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ana dengan ia satu kelas di perkuliahan. Bagaimana seharusnya sikap ana, Ustadz? Karena keterbatasan ilmu untuk menjelaskan, di dalam hati ana merasa ingin sekali untuk menegurnya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya. Wa jazaki khaira wa baraka fik. Jawabannya, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita wajib membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu mengingkari dia dengan tangan kita, ingkari dengan tangan. Kalau tidak mampu, ingkari dengan lisan. Tidak mampu, ingkari dengan hati. Dan kita wajib bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jelaskan kepada dia, ya kalau kita punya kemampuan untuk menjelaskan, jelaskan kepada dia bahwa semua yang digambarkan dalam karikatur tersebut adalah semuanya tuduhan dusta, tuduhan yang zalim. Dan jelaskan dengan baik. Adapun tuduhan ini, maka jawabannya seperti ini. Tuduhan yang ini, jawabannya seperti ini. Kemudian tampakkan kepada dia kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari orang-orang kafir, ya, yang tidak tahu sisi-sisi keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi akhlaknya. Akhlaknya yang sangat tawadhu, ya. Akhlaknya yang sangat ramah, ya. Akhlaknya yang sangat santun, akhlaknya yang sangat dermawan. Sisi akhlak yang sangat istimewa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari mereka yang tidak tahu hal itu. Maka perlu, ya, kita sampaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya tidak ada pilihan lain kecuali iman yang paling ringan, ya, yaitu mengingkari dengan hati. Dan pengingkaran dengan hati ini bukan berarti kita mengingkari dengan hati saja, tapi tidak menampakkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengingkari dengan hati, jauhi dia, boikot. Jangan dekat-dekat dengan dia lagi. Kalau ditanya, kenapa engkau menjauh? Karena aku sekarang, ya, tahu bahwa engkau seperti ini. Jelaskan. Apa adanya. Ini adalah dorongan dari keimananku. Cobalah, ya, kita ilustrasikan
masalah ini ke masalah yang lain yang mirip dengannya. Kalau misalnya teman yang satu kelas itu yang kafir itu, yang menyetujui pencelaan tersebut, penghinaan itu. Kalau teman itu satu kelas atau satu bangku, dia mencela orang tua kita, yang sangat kita cintai, sangat kita hormati, dia mencela. Kemudian kita tidak berani untuk menasihati dia. Apakah kita masih bisa duduk dekat dengan dia? Dia terang-terangan mencela orang tua kita. Tentunya ya kita akan menjadi sangat marah dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk mendekati dia sama sekali. Dan kita akan menjauh dari dia. Padahal kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi siapapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia semuanya. Kalau kepada orang tua saja, ya kita tidak akan, ya kalau penghinaan dia kepada orang tua kita saja, kita tidak akan mau dekat-dekat dengan dia. Apalagi penghinaan dia kepada orang yang harus kita lebih cintai, melebihi orang tua kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz dari jamaah kita yang menonton melalui channel Facebook dan YouTube Konsultasi Islam ataupun channel Facebook Lorong Paradisa. Pertanyaan datang dari Dwi Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika bertamu ke rumah orang lain, lalu disuguhi makanan atau minuman produk dari negara yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa baiknya yang kita lakukan? Barakallahu fikum. Ya. Kalau misalnya produk tersebut sudah dibeli seperti itu ya, sebaiknya kita tetap minum ya. Karena produk sudah dibeli, sudah disuguhkan kepada kita, kalau kita tidak makan, ya itu akan mengecewakan dia. Padahal produk sudah dibeli. Tidak ada manfaat ketika itu untuk memboikotnya, kecuali malah mudarat, kecuali malah ketidakbaikan. Tujuan untuk memboikotnya kan agar produk tersebut tidak dibeli. Ketika produknya tidak dibeli kan nantinya kita berharap ekonominya akan terganggu. Ya, paling tidak ada kerugian. Tujuannya kan itu. Sekarang produknya sudah dibeli, terus untuk apa? Untuk apa kita memboikotnya kalau misalnya tidak ada manfaatnya sama sekali? Bahkan akan mendatangkan ya mudarat, yaitu tidak sukanya orang yang kita tamui dengan kita karena tindakan kita itu. Ya, ada baiknya kita memberikan penjelasan kepada dia kalau kita mampu. Ini produk kanul. Ini produk orang-orang yang melindungi pencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain kali jangan dibeli lagi. Bisa membeli produk yang sama dengannya, sama manfaatnya, bahkan mungkin lebih baik. Ya kita arahkan ke produk-produk lain. Ya, kalau ditanya, loh, kok kamu minum? Lah kan sudah dibeli, untuk apa? Kalau tidak diminum. Kita jelaskan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ashari. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya ini Ustadz, saat ini kepala negara sudah memprotes dan sudah memanggil duta besar Prancis, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa boikot. Apakah langkah kita sebagai umat Islam selanjutnya Ustadz? Apakah ini bisa dikatakan
pernyataan resmi pemerintah. Barakallahu fikum. Ya, saya juga sudah melihat ya video tentang pernyataan resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa pilihan boikot dikembalikan kepada rakyat. Ya, pilihan boikot dikembalikan kepada rakyat. Jadi pemerintah sampai sekarang tidak mengambil pilihan boikot itu, tapi mengecam. Ya, mengecam bukan berarti boikot. Ya, mengecam, mengingkari, ya bukan berarti boikot. Seperti kita, ya kita ketika mengecam mereka itu bukan berarti kita memboikot mereka. Ada orang-orang yang mengecam tapi tidak memboikot produk-produknya. Ya, berbeda antara kecaman dengan ya keputusan untuk memboikot produk-produk mereka. Memang pemerintah Indonesia ya yang saya pahami ya, mereka mengecam apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis dalam melindungi celaan orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam masalah pemboikotan, pemerintah mengembalikan pilihan tersebut kepada rakyatnya, ya sehingga tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk memboikot produk-produk tersebut. MUI juga demikian, ya. MUI tidak mewajibkan. Tidak mengatakan bagi yang tidak memboikot maka berdosa. Tidak demikian. MUI memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia ya untuk memboikot produk-produk dari negara Perancis itu ya sampai mereka menarik kembali ucapan mereka atau pembelaan mereka untuk pencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya semuanya kembali kepada pilihan masing-masing. MUI memfatwakan boleh bahkan anjuran. Maka ya ini hanya sebuah anjuran saja ya. Dan itu menunjukkan bahwa itu dibolehkan. Menunjukkan itu dibolehkan. MUI memilih pendapat itu. Namun bukan berarti itu satu-satunya pendapat ya. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak boleh kecuali apabila dari instruksi pemerintah. Ya. Sehingga kesimpulannya tadi ya, kalau yang ana lihat pendapat yang lebih kuat ya pendapat seperti pendapatnya MUI. Ketika tujuannya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya jadi ibadah. Karena boikot itu sesuatu yang non ibadah dan dia pada asalnya mubah. Kemudian di sini ada maslahatnya, bahkan maslahatnya lebih besar. Maka pada asalnya seperti ini dibolehkan, bahkan apabila niatnya mulia menjadi dianjurkan. Dan fatwa dari masyayikh di luar negeri juga banyak ya. Syekh Abdul Karim Al-Khudair ya beliau juga memfatwakan demikian. Syekh Mustafa Al-Adawi juga memfatwakan demikian. Syekh Albani juga membolehkan untuk memboikot produk-produk walaupun secara individual. Produk-produk mereka walaupun secara individual ya. Syekh Albani memberikan fatwa ini ketika ada negara yang mereka banyak menumpas kaum muslimin. Banyak membunuh kaum muslimin. Beliau mengatakan ya kaum muslimin hendaknya memboikot produk-produk mereka sampai mereka menghentikan perbuatan mereka membunuhi kaum muslimin ya. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung pada guru kita. Dan kami himbau agar pertanyaan harus berhubungan dengan tema kita malam hari ini, yaitu hukum memboikot produk penghina Nabi SAW. Kami persilahkan bagi ikhwan yang ingin maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan terlebih dahulu. Kami persilahkan yang ingin bertanya secara langsung. Oh, baik, tidak ada. Dan ini ada pertanyaan lagi, Ustaz.
Pertanyaan datang dari Ahmad Sef. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Dalam kasus kita sekarang ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, apakah kita diwajibkan untuk menunjukkan pengingkaran kita, dan bagaimana sikap yang paling baik dalam menunjukkan kemarahan kita dibanding keluar unjuk rasa dan lain-lain atau memboikot produk, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Ya, mengingkari kemungkaran itu saya sebutkan tadi ada 3 derajat ya. Dengan tangan, ya, dengan lisan, dan dengan hati. Apabila kita masih mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, maka itu yang diwajibkan kepada kita. Seperti misalnya para pemangku jabatan, ya. Seperti misalnya ya presiden kita atau menteri luar negeri. Mereka punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran itu karena mereka ada kemampuan itu, ya. Dan tidak ada mudarat bagi mereka untuk mengingkari kemungkaran itu. Maka mereka wajib, ya, mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan mereka. Dan itu termasuk jihad fisabilillah, ya, bagi mereka. Apabila tujuannya memang untuk li'ala'i kalimatillah atau untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hal ini tidak dimampui, maka ingkari dengan lisan. Ingkari dengan lisan. Misalnya kita mengingkarinya dengan membuat suara, rekaman suara, kemudian kita sebarkan. Atau mengingkari dengan membuat video. Membuat video pendek, ya, yang isinya pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti misalnya membuat kajian seperti ini. Ini juga termasuk di antara ingkarul munkar. Karena di dalamnya ada pembahasan-pembahasan tentang anjuran untuk mengingkari atau kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan mengingkari kemungkaran seperti ini, ya, jangan sampai kita campuri dengan hal-hal yang diharamkan. Seperti misalnya ya menyampaikan hadis-hadis palsu. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran dengan hal-hal yang diharamkan. Kita harus tahu bahwa najis itu harus dibersihkan dengan sesuatu yang suci. Jangan sampai kita membersihkan darah dengan cairan darah. Darahnya tidak hilang. Jangan sampai kita membersihkan kotoran kita dengan kencing kita. Najisnya tidak akan hilang. Bersihkan kencing kita dengan air, ya. Bersihkan kotoran orang lain dengan air. Ya, bukan dengan sesuatu yang najis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah buang hajat kemudian disodori kotoran, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa innahu rijs. Itu kotoran, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran. Maka kita juga demikian. Untuk menghilangkan kemungkaran, ya jangan lakukan dengan sesuatu yang mungkar. Demo, ya, ini juga sesuatu yang tidak baik. Karena itu mengganggu masyarakat umum, ya. Orang-orang yang demo, ya, tidak akan lepas dari mengganggu kepentingan masyarakat umum. Karena demo itu di jalan-jalan. Dan orang-orang yang demo tersebut sulit bagi mereka untuk tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini sulit sekali. Kemudian dengan adanya demo-demo tersebut, apa yang mereka dapatkan? Apa yang Islam dapatkan? Apa yang kaum muslimin dapatkan? Tidak ada. Hanya rame-rame negara Perancis terang-terang saja. Demo itu biasanya menjadi perhatian yang besar. Itu ketika ada pengerusakan. Dan pengerusakan diharamkan. Ketika misalnya dubesnya dibakar. Ketika ada orang yang dari mereka dipenggal kepalanya. Ini kan tidak boleh. Mereka orang-orang yang diamankan oleh negara kita. Kita tidak boleh menyerang mereka.
Mereka bukan kafir harbi. Kalau mereka kafir, ya, mereka bukan kafir yang pantas untuk diperangi. Maka Anda melihat ya demo ini tetap diharamkan karena banyak keharaman-keharaman yang terkandung dalam demo, walaupun demo damai, ya. Kemudian tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Sulit untuk menghindari kata-kata yang diharamkan dalam demo itu. Justru dengan boikot, ya, ada manfaat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Makanya ketika ada banyak demo, Presiden Perancis diam-diam saja, tidak ada masalah. Tapi ketika kaum muslimin memboikot, ya, ada banyak negara yang memboikot produk-produk Perancis, baru mereka bicara. Baru angkat bicara, walaupun ya mereka masih belum merujuk perkataannya. Mereka belum menarik perkataannya. Tapi mereka ada tanggapan ketika ada tindakan untuk memboikot produk-produk mereka karena mereka merasakan pengaruh buruknya pada dunia mereka. Adapun demo-demo, ya, sudah para ulama banyak yang mengharamkannya. Banyak mafsadahnya, ya. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Mereka tenang-tenang saja. Setelah itu demo selesai. Untuk apa, ya, hal yang seperti itu. Dan bentuk pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dibenci oleh mereka adalah dengan berdakwah. Dengan semakin semangat untuk mendakwahkan, untuk memperjuangkan apa yang dulu diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi semakin giat untuk memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sisi-sisi baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisi-sisi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terapkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Kita tegakkan tauhid dalam hati kita. Kita ajak orang-orang untuk terus menerapkan tauhid dan sunnah itu dalam kehidupan mereka. Istiqamah di atas jalan beliau, ya. Ini yang paling dibenci oleh mereka. Dan ini kita bisa lakukan, ya, untuk membalas apa yang mereka, ya, lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami persilahkan kepada jamaah, baik ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Yang ingin bertanya secara langsung, seperti tidak ada. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya datang dari Nur Hikmah Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Apakah benar anjing pun marah ketika Nabi dihina? Karena dari artikel yang saya baca, di zaman Nabi SAW ada perayaan pemimpin yang murtad. Dan masa itu ada seorang pendeta yang menghina Nabi. Dan di sana ada seekor anjing dalam kondisi terikat. Ketika si Nasrani ini melontarkan celaan kepada Nabi, maka anjing itu pun menyala dan kemudian menerkam si Nasrani tersebut hingga meninggal. Sekian Ustaz. Barakallah. Allah Ta'ala alam, yang ana tahu kejadian itu tidak di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Yang ana tahu seperti itu. Apakah anjing itu marah atau tidak dengan penghinaan terhadap Rasulullah SAW, itu menurut ana kurang begitu penting, ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala marah, ya, untuk apa kita memperhatikan yang kecil-kecil seperti itu? Allah Subhanahu wa taala sangat marah, ya, kepada orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Inna kafainakal mustahzi'in. Sudahlah, kami yang ngurus mereka. Itu urusan kami. Mereka para pencela itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Allah sangat marah.
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين, ya, di dalam surat Az-Zukhruf. Sungguh kami telah membinasakan orang yang lebih kuat dari mereka yang mengolok-olok Nabi. Allah telah membinasakan mereka yang lebih kuat dari mereka, ya. Wa madha mathalul awwalin, dan telah berlalu pelajaran dari umat-umat sebelumnya. Coba lihat umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka yang menghina dan akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari itu, ya? Wallahu taala a'lam. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membacakan pertanyaan tersebut, dan kami juga mohon maaf kepada jamaah baik ikhwan maupun akhwat, baik yang bergabung via Zoom maupun yang bergabung melalui channel Facebook dan channel YouTube Konsultasi Islam maupun channel Facebook Lorong Paridisa. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan pertanyaan satu persatu karena keterbatasan waktu kita. Mungkin pertanyaan yang antum sudah tuliskan bisa antum tanyakan di lain kesempatan, ya. Mungkin Ustaz, sebelum kita tutup, kami persilakan untuk Ustaz memberikan kesimpulan untuk menutup majelis kita pada malam hari ini, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, ya. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari kajian kita. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa sebagai kaum muslimin, ya, kita harus punya rasa marah. Kita harus punya rasa ingkar kepada mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus mengatur rasa marah kita. Kita harus menjadikan ingkarul munkar ini dengan sesuatu yang baik, ya. Jangan sampai kebablasan. Dan termasuk di antara cara ingkarul munkar atau cara pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara memboikot, ya, memboikot produk-produk dari negara tersebut sampai mereka menarik pernyataannya lagi, ya. Sampai mereka meminta maaf kepada kaum muslimin, ya. Dan pilihan ini sudah difatwakan bolehnya oleh banyak ulama, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk ragu dalam memilihnya. Tapi ketika kita memilih pilihan boykot, ya jangan sampai kita menyesatkan orang lain yang tidak memboikotnya, ya, karena perbedaan dari keadaan masing-masing orang. Ada orang-orang yang tidak mampu memboikot, ya. Jadi dia memang mampunya dengan hati saja, karena pemboikotan pada diri dia akan, ya, mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar. Maka ketika itu lebih baik bagi dia untuk tidak memboikot, tapi dia harus mengingkari kemungkaran tersebut, ya, dengan lisan, dengan tulisan apabila itu dimampui, ya. Dan jangan sampai ketika seseorang sudah membeli produk-produk mereka kemudian menghambur-hamburkannya, merusaknya, ini merupakan tindakan yang justru mendatangkan dosa bagi orang yang melakukan tersebut, yang mengingkari kemungkaran itu, ya. Ini sebagian dari apa yang saya sampaikan dari kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Hostnya sepertinya keluar. Oh ya sudah. Yang Anda kembalikan. Udah masuk. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita
guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini, edisi 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2020. Dan kami informasikan bagi jamaah bahwa kajian rutin STD Imam Syafi'i Jember bisa antum saksikan di channel Facebook dan YouTube Konsultasi Islam dan channel Facebook Lorong Faradisa. Dan kami informasikan bahwa pekan depan pada hari Senin kajian yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammadur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Tazkiyatun Nufus. Para hadirin dan pemirsa kajian rutin STD Imam Syafi'i Jember, tanpa terasa kurang lebih 1 jam setengah ya saya menemani Anda dalam kajian rutin STD Imam Syafi'i Jember. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.